Bayangin lagi macet sore di Jakarta, tiba-tiba melintas SUV kotak-kotak imut dengan DRL kekinian. Yes, inilah Chery iCar V23 yang lagi dites di jalanan Indonesia. Calon pendatang baru ini siap bikin segmen SUV kompak EV makin rame, apalagi kalau harganya masuk akal ala Chery belakangan. Di sisi lain ada pemain mapan yang udah rapi paketnya, Hyundai Santa Fe Hybrid, tampang maco, kabin lega, dan mesin bensin turbo yang disokong motor listrik. Dua dunia berbeda, satu full listrik rasa urban hipster, satunya hybrid keluarga mapan yang doyan road trip hemat bensin. Desainnya juga beda aliran. iCar V23 itu seperti brick yang stylish, garis tegas atap box, vibe adventure mini, cocok buat yang suka tampil nyentrik tapi fungsional. Santa Fe Hybrid tampil lebih serius, grill besar, stance mantap, dan interior yang udah berasa premium dengan teknologi yang gak sekadar pajangan. Soal fitur, keduanya sama-sama niat ada selengkap, layar lebar, konektivitas update. Bedanya V23 menjanjikan pengalaman EV murni, silent, instant torque, dan biaya operasional minim. Santa Fe Hybrid main di kompromi terbaik, tenang di kota, confident di tol, tanpa drama cari charger. Jadi komparasi ini bukan sekadar siapa lebih kencang atau lebih mewah, tapi siapa paling nyambung sama kebutuhan Anda. Nah, dalam video berikut kami komparasikan Chery iCar V23 versus Hyundai Santa Fe Hybrid. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dengan Hyundai Santa Fe Hybrid. Ini adalah pertama kalinya ada produk Hyundai berpenggerak hibrida di Indonesia. Karena itu kehadiran SUV 3 baris ini terasa istimewa. Selain itu SUV ini juga sudah dibuat langsung di Cikarang, Jawa Barat. Hyundai All New Santa Fe generasi kelima ini merupakan salah satu backbone Hyundai di pasar global. Di balik kap mesin versi hybrid terpasang mesin bensin 4 silinder turbo dengan motor listrik bertenaga 231,7 horsepower pada 5.600 rpm. Transmisinya otomatis dengan 6 speed. Opsi kedua bermesin bensin GDI bertenaga 191,3 horsepower. Transmisi 8 speed otomatis diandalkan untuk meneruskan daya ke roda depan. Secara desain, tampilan yang cukup menarik dari Santa Fe ada pada desain eksteriornya, di mana desain mengkotaknya memberikan tampilan yang nampak lebih bongsor jika dibandingkan dengan seterunya. Bahkan ia nampak lebih bongsor daripada Hyundai Palisade. SUV yang kerap tampil di berbagai serial drama Korea ini dibekali headlamp LED berhuruf H pada bagian depan, menciptakan tampilan ikonis, gagah, elegan, serta menarik perhatian. Sementara di bagian belakang terdapat tailgate besar yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang ideal untuk duduk-duduk dan bersantai setelah aktivitas luar ruang. Saat masuk ke kabin, pengguna disambut hidden mood light berbentuk huruf H serupa tampilan luar kendaraan. Pengguna juga akan dimanja panoramic curve display dari dua layar yang terintegrasi, yaitu 12,3 inci infotainment touchscreen dan 12,3 inci digital cluster. Mobil ini sekarang dilengkapi lebih banyak ruang penyimpanan dengan bidirectional multi-console yang dapat diakses dari baris kedua. Mobil ini juga punya baki yang dapat dilepas dan digeser. Sedangkan pada bagian keselamatan, All New Santa Fe juga dibekali fitur Hyundai Smart Sense. Fitur ini mengintegrasikan berbagai teknologi canggih untuk meningkatkan keamanan berkendara dan meminimalisir terjadinya kecelakaan dengan menggunakan sensor kamera. Sensor akan memberikan peringatan dan dapat melakukan pencegahan secara otomatis bila diperlukan. Secara keseluruhan,
All New Santa Fe dengan desain fresh, unik dan selisih harga yang dibilang tak terlalu jauh, bisa jadi membuat pertimbangan tersendiri bagi calon pembeli Honda CR-V untuk berpindah ke All New Santa Fe. Untuk harganya, varian 2,5 Prime dibanderol Rp699 juta. Sementara Prime Hybrid dibanderol Rp786,3 juta. Lalu untuk varian Kaligrafi 2,5 GDI dibanderol Rp784,5 juta. Dan versi Hybrid dibanderol Rp869,6 juta. Berikut adalah Chery iCar V23. Kalau kalian ngira mobil listrik itu cuma buat ngantar anak sekolah atau belanja ke minimarket, tunggu dulu. Kenalin, ini dia Chery iCar V23, sebuah mobil listrik bergaya SUV retro yang tampil beda banget dari mobil-mobil listrik kebanyakan. Gak mau kalah sama Suzuki Jimny atau Jeep Renegade, mobil ini tampil dengan gaya kotak-kotak galak tapi unyu. Serius, ini mobil bisa bikin Anda ngerasa maco dan gemes sekaligus. iCar V23 adalah salah satu produk terbaru dari sub-brand Chery, yaitu iCar, bukan Apple ya, jangan salah sangka. Mobil ini lahir buat ngisi celah antara city, EV, dan SUV listrik sejati. Jadi bentuknya kecil, tapi mentalnya berani. Buat Anda yang sering lihat Jimny tapi ngerasa harganya kejauhan, mungkin ini alternatif yang lumayan menarik. Apalagi dia full listrik, jadi no bensin-bensin club. Desain eksteriornya, wah ini bagian paling nyolok. Gaya kotak-kotak retro dengan sentuhan modern, pakai lampu bulat LED, grill model palsu ala-ala over fender tebal, dan pelek yang ngasih kesan tangguh. Secara dimensi dia punya panjang sekitar 4,2 meter, lebar hampir 2 meter, dan tinggi 1,8 meter. Lumayan gede untuk ukuran city SUV, tapi masih cukup ringkas buat parkir di Indomaret. Sudut approach dan departure juga nggak malu-maluin 43 dan 41 derajat pro. Ground clearance-nya 210 mm, jadi ini bukan mobil yang takut nyebrang polisi tidur. Bahkan suspensi belakangnya udah pakai model 5 link independent, bukan torsion beam murahan. Buat Anda yang doyan naik ke camping ground atau ngelewatin jalan berbatu, ini mobil bisa diajak temenan. Soal performa, Chery ngasih pilihan dua tipe motor tunggal penggerak belakang dan motor ganda all-wheel drive. Yang RWD tenaganya 100 kW alias 136 horsepower, akselerasi 0 ke 100 km per jam sekitar 4,8 detik. Tapi yang all-wheel drive lebih sangar lagi, tenaga gabungan 211 horsepower, torsi 292 Nm, dan climb 0 ke 100-nya bisa tembus 3,5 detik. Lah, itu sih udah setara hot hatch kelas menengah. Baterainya juga punya banyak opsi. Ada yang 47,3 kWh, 59,9 kWh, dan yang paling besar 81,8 kWh, dan itu jenisnya ada yang LFP, ada juga NMC. Jarak tempuh, katanya sih 300-500 km tergantung versi dan driving style. Tapi ya, itu angka CLTC ya, jadi kalau di bawah harian, paling realistisnya dikit di bawah itu. Tetap lumayan buat city commuting plus jalan-jalan akhir pekan. Interiornya surprisingly modern dan rapi. Ada layar sentuh gede 15,4 inci, head unitnya sudah support Apple CarPlay dan AI Voice Command. Materialnya, campuran plastik keras dan soft touch ya standar EV harga ekonomis lah. Tapi yang bikin menarik desainnya itu nggak ngebosenin. Ada sentuhan warna-warna kontras, bentuk dashboard agak funky, dan layout yang cukup ergonomis. Oh iya, buat Anda yang sering kerja remote atau hobi nongkrong di mobil, mobil ini punya fitur V2L alias Vehicle to Load. Jadi bisa colokin alat listrik kayak laptop, kompor portable, atau bahkan ngecas HP teman Anda yang lagi nonton video ini selalu low bat. Bisa jadi base camp dadakan kalau lagi camping di gunung.
Fitur-fiturnya juga nggak pelit. Mulai dari sunroof, kamera 360, sensor parkir, hingga sistem bantuan mengemudi semi-otomatis. Chipsetnya pakai Snapdragon 8155 buat infotainment dan Horizon Robotics buat ADAS-nya. Jadi ini mobil bukan cuma lucu doang, tapi juga lumayan pintar. Sistem keselamatannya lengkap, juga ada airbag depan, samping, rem ABS plus EBD, kontrol traksi, lane keeping assist, hingga automatic emergency braking. Belum bisa autopilot sih, tapi sudah cukup bantuin Anda kalau mulai ngantuk di jalan tol. Kalau ngomongin harga di Tiongkok, iCar V23 ini dijual mulai dari 99.800 yuan alias sekitar 220 jutaan rupiah. Varian paling tinggi yang all-wheel drive dan baterai gede ada di kisaran 270 jutaan rupiah. Buat ukuran mobil listrik dengan performa dan fitur segini, itu sih termasuk murah banget. Apalagi kalau nanti masuk sini bisa dapat insentif PPN 0%. Dari segi pesaing, iCar V23 bakal berhadapan langsung dengan Wuling Bingwo EV, Ceres E1, dan secara gaya mungkin bisa bersaing head-to-head sama Suzuki Jimny walau beda segmen, yang satu EV, satu bensin. Tapi dari sisi gaya dan lifestyle, iCar V23 bisa banget curi pasar anak muda yang pengen tampil beda. Nah, pertanyaannya sekarang kapan masuk Indonesia? Kabar terakhir, Chery Indonesia sedang mempersiapkan line-up EV yang lebih variatif. Dan katanya si iCar V23 jadi salah satu kandidat kuat buat diluncurkan tahun ini. Apa cocoknya jadi brand jaco aja ya? Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari komparasi dua SUV tangguh ini? Jika ada yang beri gratis, Anda pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar.